Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan bahas berita yang bikin geger se-Indonesia. Permadi Arya atau Abu Janda dapat jabatan Komisaris BUMN. Buzzer berguna buat pejabat dan pejahat bagi rakyat ya padahal gitu ya. Jadi ini terlepas dari benar atau tidak, jadi atau tidak, saya merasa perlu menganalisis. Karena banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari wacana mengkomisariskan para buzzer ini. Sahabat Dr. Tifa, pernahkah Anda bertanya, mengapa ya orang seperti Abu Janda itu, si Permadi Arya itu, yang dibenci oleh rakyat yang waras, justru dapat jabatan? Apakah ini hanya soal politik balas budi, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi? Hari ini saya ingin ajak Anda untuk menyelami realita yang tidak pernah diajarkan dimanapun. Sebuah skenario besar, kekuasaan global power untuk menghancurkan bangsa yang dimulai dari para buzzer-buzzer ini. Siapa sih Permadi Arya itu? Si Abu Janda itu? Bagi banyak orang, dia cuma provokator di media sosial. Tapi kalau kita lebih tajam melihat, dia itu simbol dari perang narasi global. Seorang buzzer yang menghina Islam, menyembah Israel, menertawakan Palestina, dan menjilat kekuasaan. Kini diberi jabatan sebagai komisaris BUMN. Pertanyaannya bukan kenapa dia dipilih, tapi untuk apa dia dipilih. Fenomena buzzer seperti Permadi Arya alias Abu Janda ini yang dapat jabatan di pemerintahan mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar politik upah jasa atau loyalitas. Ini bukan sekedar soal balas budi, melainkan bagian dari arsitektur kekuasaan era digital yang semakin mengandalkan narrative warfare dan control chaos. Ini adalah analisis tajam yang jarang disingkap publik loh, makanya simak baik-baik. Global powers atau Anda lebih mengenal sebagai elit global, hari ini tidak perlu menjajah dengan tank atau senjata. Mereka menguasai narasi. Mereka tanam pion-pion untuk mengacak-ngacak akal sehat rakyat. Buzzer seperti Permadi Arya Abu Janda ini fungsinya bukan hanya provokasi, tapi untuk apa saja. Berfungsi untuk merusak citra agama, dalam hal ini adalah agama Islam, menormalkan relasi dengan Israel, mempromosikan pluralisme tanpa arah, melemahkan perlawanan Islam terhadap penjajahan gaya baru. Ketika rezim Jokowi, ya, mereka itu menggunakan buzzer-buzzer ini untuk menyusun tameng atau perisai sosial untuk melawan rakyat. Jadi mereka, para pemerintah ini, Jokowi ini, bersembunyi di balik tameng, tamengnya adalah buzzer-buzzer ini. Abu Janda dan konco-konconya ini. Untuk melawan apa yang di depan buzzer? Rakyat. Jadi Permadi Arya Abu Janda ini bukan dipilih untuk mencerminkan suara rakyat, bukan. Tapi untuk melindungi narasi kekuasaan. Dalam perang informasi, pemerintah butuh figur-figur antagonis seperti dia yang bisa menarik serangan dari publik agar isu utama terlindungi. Mengalihkan kemarahan rakyat ke sosok yang diprovokasi untuk dibenci. Abu Janda ini memecah fokus rakyat dari sistem ke individu, ke buzzer-buzzer ini. Mereka berperan seperti heat sink, menyerap panas kritik agar sistem inti tetap dingin dan berjalan. Sekarang pada masa rezim Jokowi, mengapa Abu Janda yang berguna? Dan sekarang malah dapat reward di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Apa yang diharapkan Presiden Prabowo dari pemberian jabatan komisaris BUMN kepada Abu Janda ini? Nah, saya mau masuk kepada wilayah ilmu behavioral neuroscience terkait buzzer-buzzer seperti si Abu Janda ini. Jadi teori neuroscience behavioral untuk bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana sih ya kajian politik dan sosiologinya nih. Ya, meskipun tidak selalu disebut secara formal, tetapi teori yang digunakan untuk seorang Abu Janda ini adalah teori penyerap kebencian. Dalam beberapa konteks ini lebih dikenal sebagai scapegoating mechanism atau shock absorber politics, yakni ketika seseorang atau sekelompok orang dibiarkan atau bahkan sengaja ditempatkan untuk menjadi sasaran kebencian publik guna melindungi figur utama atau struktur kekuasaan. Intinya begini, tokoh atau pejabat tertentu dikorbankan secara citra, misalnya lewat keputusan yang tidak populer, ucapan kontroversial, atau gaya komunikasi yang memancing reaksi. Anda langsung ingat pada beberapa orang yang begitu kan di struktur pemerintahan rezim Jokowi kemarin kan.
Apa yang menjadi tujuan mereka? Tujuan mereka agar emosi negatif publik tersalurkan pada sosok tersebut, bukan kepada institusi utamanya seperti presiden, partai penguasa, atau struktur kekuasaan yang lebih besar. Dalam sistem ini, tokoh tersebut bisa jadi sadar akan perannya atau tidak sadar, tapi dibiarkan berperan demikian. Contoh nyatanya, ada menteri-menteri kontroversial yang selalu membuat pernyataan-pernyataan yang tidak populer. Rakyat kan jadi marah ke dia, tapi tidak marah ke presiden. Ya, contoh ini misalnya Bahlil yang digunakan sebagai sansak oleh Jokowi dan ternyata diteruskan oleh Presiden Prabowo. Misalnya juga dengan pernyataan-pernyataan kontroversial yang mereka yang memicu kemarahan rakyat seperti halnya juga yang dilakukan oleh Luhut, ya kan? Tokoh politik yang jadi badut di media, publik terfokus membenci tingkahnya tapi melupakan isu yang lebih sistemik. Dalam sejarah, beberapa rezim otoriter memang memelihara nih sosok antipati seperti itu agar kritik dan tekanan sosial tidak langsung menghantam inti kekuasaan. Nah, jadi paham kan? Ada badut-badut atau ada orang-orang yang menggelikan atau seperti apapun itu menjadi bagian dari kabinet, menjadi pejabat yang luar biasa berkuasa gitu kan ya. Oh, ternyata mereka itu menjadi sansak gitu ya untuk untuk mengecoh gitu. Ini perspektif psikologis dan neurobehavioral. Jadi secara neuropsikologis ini juga menyalurkan kayak amygdala driven emotion, marah, takut, benci ke objek yang spesifik agar tidak menimbulkan tekanan berbahaya secara sistemik. Sama seperti ventilasi emosi dalam keluarga atau kelompok. Seseorang bisa jadi tempat marah yang fungsional agar yang lain tetap stabil. Kayaknya jahat ya, tapi ya begitulah gitu. Ini seorang psikoanalis yang pasti Anda tahu namanya, Sigmund Freud ya, menuliskan dalam Psychology of the Masses ya, dalam grup Psychology and the Analysis of the Ego di tahun 1921 ya, 100 tahun yang lalu. Freud menjelaskan bagaimana massa cenderung mengalihkan dorongan agresif ke satu objek simbolik, jadi satu objek aja. Kaitannya, pemimpin atau tokoh tertentu bisa dijadikan objek proyeksi kebencian kolektif agar sistem secara keseluruhan tetap stabil. Dalam dunia politik modern, tak semua wajah yang dibenci itu benar-benar berkuasa. Kadang mereka cuma topeng, diperlihatkan ke publik agar amarah punya tempat mendarat. Dan mereka pasti akan melakukan hal-hal yang konyol gitu ya. Seperti beberapa bulan ini kan Anda tahu kan, clown-clown badut-badut gitu, influencer apapun itu yang terkenal kontroversial itu dijadikan pejabat. Itu adalah tempatnya untuk dibenci gitu ya. Dalam kerangka konsepnya Freud, massa membutuhkan katarsis, dorongan agresif kolektif yang terpendam karena ketidakberdayaan mencari objek proyeksi. Maka muncullah sosok-sosok yang diposisikan sadar atau tidak sebagai tempat pelampiasan. Menteri yang nyeleneh, juru bicara kontroversial, tokoh publik yang mudah dibenci, kayak gitu-gitu tuh. Nah, langsung ingat siapa gitu. Dan ini bukan sekedar pelampiasan psikologis. Karena dalam perspektifnya Gramsci, ini adalah strategi hegemonik. Kekuasaan yang cerdas tahu bahwa agar dominansi tetap langgeng, perlu ada bentuk persetujuan palsu dari rakyat. Seolah sistem masih bisa dikritik, seolah rakyat masih punya suara. Maka dihadirkan tokoh-tokoh penyerap kebencian ini yang menjadi representasi dari musuh yang terlihat, agar kekuasaan yang tak terlihat tetap selamat. Dengan cara ini, massa merasa telah melawan, padahal hanya sedang diarahkan. Amarah dibakar, tapi bukan untuk revolusi, melainkan untuk ventilasi yang dijaga. Jadi Abu Janda Permadi Arya ini ya bukan sekedar tokoh, tapi simbol kekebalan dari akibat. Pesannya bukan hanya kepada kawan, tapi kepada lawan dan rakyat yang luas. Kami bisa mengangkat siapapun, bahkan yang paling kalian benci sekalipun, dan kalian gak akan bisa bikin apa-apa, gitu kan? Ini semacam operasi psikologis, menanamkan rasa frustrasi massal bahwa keadilan tidak relevan, bahwa perjuangan itu sia-sia. Kenapa Buzzer malah jadi komisaris kan gitu ya. Nah, jika rakyat terus-menerus melihat orang salah diberi kekuasaan, mereka akan cenderung satu ketika nanti akan menyerah. Dan itulah kemenangan penguasa. Apathetic population is easier to govern. Jadi massa atau rakyat yang udah putus asa itu kan lebih mudah untuk diurusin, lebih mudah untuk diperintah gitu. Sekarang bagaimana dengan Presiden Prabowo? Kok malah pada masanya beliau ngasih jabatan kepada buzzer yang kita benci semua nih gitu. Presiden Prabowo nasionalis kan? Iya. Tapi kenapa dia tetap pelihara warisan politik narasi Jokowi buzzer beracun ini gitu? Ini kan pertanyaan besar. Apakah Prabowo sedang main cantik agar tidak langsung dicap musuh oleh global power? Karena kita tahu si Permadi Arya ini kan
peliharaannya global power sebetulnya? Atau memang dia bagian dari kompromi besar untuk menjadi pemimpin boneka berikutnya? Nah, tentu saja kita nggak pengen kan Presiden Prabowo sekali lagi akan jadi pemimpin boneka seperti yang kemarin, nggak mau kan ya. Tapi masalahnya kita sekarang nggak bisa lagi naif. Ini bukan soal Permadi Arya Akasi Abu Janda itu, ini soal sistem. Soal rencana jangka panjang ya untuk menghapus agama, menghancurkan keluarga, melemahkan negara lewat media, lewat narasi, lewat buzzer. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.